Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hari ini kita akan sharing dengan saya Putri Sumarni tentang peran kepemimpinan dalam keselamatan pasien. Kenapa sih ada topik ini peran pemimpin dalam keselamatan pasien? Jadi pemimpin ini bukan hanya atasan kita ya, tapi pemimpin ini juga termasuk ya diri kita sendiri. Karena saya mau makan ya diri saya yang memimpin. Saya mau nyuntik ya diri saya yang memimpin karena memang masing-masing diri kita ini juga pemimpin sehingga ini juga perlu dipelajari dan harapannya ketika kita sudah belajar ini, mahasiswa keperawatan sudah belajar ini, nantinya pada saat di rumah sakit ataupun bekerja itu tahu dan melaksanakan prinsip-prinsip dari keselamatan pasien. Jadi bukan hanya tanggung jawab atasan toh tidak, tetapi kita juga termasuk pemimpin untuk menerapkan keselamatan prinsip-prinsip keselamatan pasien sehingga harapannya pasien ketika dirawat itu jadi selamat, tidak mengalami infeksi, tidak mengalami jatuh, tidak mengalami kesalahan pemberian obat ataupun yang lainnya. Oke, untuk keselamatan pasien ini, keselamatan pasien, di rumah sakit sudah menjadi isu global, isu dunia yang, semua dunia sudah ngomongin bahwa, eee, ini pasien ke rumah sakit itu harus selamat, tidak boleh mengalami yang namanya kejadian yang tidak diharapkan, sehingga ini sudah didengung-dengungkan di berbagai, negara di dunia. Oke, kemarin mungkin kalian sudah belajar tentang, apa sih, sasaran keselamatan pasien, ada standar, ini memang banyak hafalannya ya. Kalau ini adalah 7 langkah membangun keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi ketika, mau membangun keselamatan pasien safety di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di puskesmas, ini ada 7 langkahnya dan ini berbeda dengan sasaran. Kalau sasaran kan, apa yang dituju, kalau ini adalah langkahnya. Masih ada yang ingat sasarannya dulu? Sasaran pasien safety ada berapa? Ya itu juga harus di luar kepala ya karena, soal-soal UKOM manajemen keperawatan ataupun, stase-stase yang lain juga, banyak ngomongin tentang keselamatan, pasien. Untuk sasarannya apa? Ketepatan yang pertama adalah ketepatan identifikasi, pasien ya. Jadi, perawat ketika akan nyuntik, memasukkan sesuatu lah ke dalam tubuh pasien, dia harus melakukan ketepatan identifikasi pasien, "Bener ora sih pasiennya ini?" Kayak gitu. Ya, itu nanti, sudah dipelajari kemarin. Terus sasaran yang kedua adalah peningkatan komunikasi yang, efektif. Peningkatan komunikasi yang efektif kemarin sudah dijelaskan tentang apa, menggunakan, SBAR ya, dengan menggunakan, SBAR. Terus sasaran yang, ketiga adalah apa, peningkatan kewaspadaan terhadap penggunaan obat yang, mempunyai bentuk sama, terus mempunyai, pengucapan kata yang sama, itu harus hati-hati. Ceftazidime sama misalnya cetirizine, hampir sama pengucapannya, itu harus diwaspadai. Terus selanjutnya sasaran yang keempat adalah tepat lokasi, tepat pasien yang akan dioperasi. Lokasinya bener nang tungkai kanan, ora nang tungkai kiri. Misalnya udah salah terus misalnya tim kesehatan, "Tolong beri saya satu lagi kesempatan." Halah, ya nggak bisa ya, masalah umur, masalah, operasi seperti itu yang nggak bisa dikasih kesempatan 2 kali operasi lagi ya nggak bisa. Nanti tungkainya, kakinya nggak ada semua kan nggak mungkin ya. Terus selanjutnya adalah sasaran pasien safety yang kelima adalah pengurangan resiko infeksi, entah itu dengan cuci tangan ataupun, penggunaan, APD ataupun yang lainnya. Terus yang terakhir, sasaran pasien safety yang terakhir adalah apa? Pengurangan resiko jatuh, itu sasaran. Nah, kalau ini adalah langkahnya, langkah membangun, keselamatan pasien safety. Yang pertama adalah membangun budaya dulu ya, membangun pasien safety culture. Jadi budayanya dibangun dulu. Budaya itu apa? Dibentuk dari kebiasaan ya. Contohnya di rumah kebiasaan yang dibangun adalah sebelum tidur, gosok gigi. Ya itu akan jadi kalau itu dilakukan terus-menerus yang akhirnya jadi kalau nggak tidur belum gosok gigi itu nggak bisa tidur misalnya. Akhirnya dia jadi, gosok gigi yang akhirnya itu jadi budaya.
itu di rumah. Lah kalau di rumah sakit berarti budaya tentang keselamatan pasien. Dibiasakannya apa? Oh iya, sebelum mau memberikan obat ataupun sebelum melakukan apa sih, pemberian injeksi insulin ataupun sebelum transfusi darah itu dibudayakan untuk mengidentifikasi pasien. Bapak namanya siapa? Misalnya Pak Andi, rumahnya di mana? Di Kemranjen misalnya. Dicekkan, dicocokkan informasi pasien tadi dengan gelang tangan pasien. Oh iya, Andi rumahnya Kemranjen, berarti betul. Jadi bukan lagi, Bapak, nama Bapak Pak Andi ya? Itu enggak, tapi biarkan pasien yang menyebutkan namanya dan kita cocokkan dengan gelang tangan. Lah itu, dibiasakan setiap hari itu harus seperti itu ketika, perawat akan melakukan tindakan ke pasien. Mudeng ya? Jadi budayanya dulu yang dibangun, kebiasaannya dulu yang dibangun. Terus selanjutnya adalah ini topik yang nanti akan kita bicarakan, memimpin dan mendukung staf. Artinya pemimpinnya ya gimana caranya mendukung, terus mewajibkan anggotanya untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip pasien safety, ya. Terus selanjutnya langkah yang ketiga adalah manajemen resiko terintegrasi. Resiko kan kemarin sudah belajar ya bedanya resiko sama hazard. Nah ini diolah, dibuat sistem sehingga apa tujuannya untuk mencegah tadi mencegah, agar pasien mengalami kejadian yang tidak diharapkan, mengalami kejadian sentinel misalnya. Nah, itu jadi semua risiko-risiko itu dibuat, alur, ditangani, dibuat SOP gimana caranya agar tidak terjadi, tadi kejadian yang tidak diharapkan. Terus selanjutnya adalah mengembangkan sistem pelaporna, dibudayakan, dibiasakan kalau ada apa-apa itu staf itu harus lapor ya. Jadi misalnya pun cuma salah nyuntik pasien itu juga dilaporkan ya. Biar apa? Ya biar informasi tadi terintegrasi sehingga kita bisa melakukan pencegahan loh kalau ada lagi kesalahan seperti itu. Terus selanjutnya adalah melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien ya, kayak tadi mau transfusi darah misalnya. Bapak namanya siapa, terus sakitnya apa. Jadi selalu apa-apa itu ibaratnya tanya dulu ya. Tanya dulu ke pasiennya. Pernah dulu ada kasus kakak kakak kelas saya waktu di UGM itu dia enggak jadi merawat pasien HIV. Terus misalnya jam 5 sore, setiap jam 5 sore itu keluarga sudah punya karena dirawatnya sudah lama, jadi dia udah tahu loh jam 5 itu dikasih obat apa, jam 12 siang dikasih obat apa. Nah, jam 5 itu menurut keluarga pasien jam 5 itu harusnya pasien diberikan obat yang pakai uap nebulizer, tapi jam 5 itu tadi ternyata si kakak tingkat saya tadi memberikan injeksi, jadi bukan dinebul. Lah, kita nggak tahu apakah pasien meninggal memang karena penyakitnya atau karena kesalahan obat. Tapi yang jelas keluarga pasien langsung nuntut karena tadi pola kebiasaannya berbeda sehingga itu bisa dijadikan alasan oleh keluarga pasien. Makanya tadi ketika mau injeksi, "Bu, Bu siapa? Bla bla bla, saya mau ini." Nah, terus biasanya jam 5 injeksi kan, Bu, misalnya atau apa yang akhirnya kita jadi tahu informasi tentang pasien, sehingga membantu kita sama-sama saling membantu untuk membangun budaya keselamatan pasien. Terus selanjutnya yang keenam, langkah keenam adalah ketika pengen pasiennya di rumah sakit selamat, berarti harus belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Misalnya saya misalnya mau misalnya injeksi pasien A, tapi karena saya ngalamun, misalnya saya mau injeksi ke pasien B, tapi teman saya, Dri kamu ngapain? Kamu kan harusnya injeksi di kamar yang ini, kayak seperti itu. Saya diingatkan oleh teman misalnya. Dan besoknya saya akan ceritakan pengalaman saya ini ke teman yang lain, biar teman yang lain hati-hati, tidak melakukan kesalahan. Jadi semuanya diceritakan, bukan ngegosip, enggak ya. Ini kan biar, oh ini toh caranya seperti itu. Gitu ya.
Terus yang ketujuh adalah cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Ya tadi sistem yang sudah dibangun bahwa ketika misalnya ada sistem yang mengatakan misalnya di rumah sakit tadi, ketika akan memberikan obat ke pasien, perawat harus melakukan identifikasi pasien, perawat harus melakukan checking 10 benar pemberian obat misalnya. Nah, sistem-sistem tadi itu harus dilakukan dengan diawasi oleh pimpinan dan didukung oleh stafnya, sehingga harapannya cedera ini tidak akan terjadi. Mudeng ya? Oke. Faktor manusia dengan keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Jadi tadi seperti Putri bilang bahwa manusia di sini salah satunya adalah perawat perlu belajar tentang kepemimpinan karena tadi bukan atasan saja tapi kita juga ikut berproses yang harapannya kita akhirnya menjadi perawat profesional yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dari hazard ya, resiko dari bahaya. Dan harapannya dengan kita juga berperan sebagai pemimpin diri kita terhadap diri kita sendiri ya, itu bisa memfasilitasi pasien untuk apa? Ya biar dirawatnya cepat, ya kan. Kalau dia mengalami, cedera di rumah sakit, misalnya jatuh, yang akhirnya harusnya hanya dirawat 3 hari, akhirnya jadi 10 hari. Lah, itu kan, boros ya. Tapi ketika kita sebagai perawat itu jadi perawat profesional yang tadi mengurangi resiko hazard, ya otomatis akan memfasilitasi pasien terkait dengan apa efisiensi biaya biar tidak boros. Selain itu jelas tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas layanan keperawatan sehingga kita dianggap nih sebagai perawat yang profesional. Terus selanjutnya eh, di faktor manusia ini kita nanti akan membahas hubungan manusia itu dengan sistem. Artinya, sistem itu nggak bisa berjalan, sistem tadi bahwa harus A, B, C, D, kalau nggak ada manusianya dan kalau si manusia tadi nggak paham sistemnya. Jadi faktor manusia ini adalah faktor yang sangat penting ya dan berperan turut ikut serta dalam peningkatan efisiensi. Bedanya efisien dan efektif apa? Kalau efektif, tepat sasaran, tepat tujuan. Tapi kalau efisien, dengan biaya yang minimal, dengan sumber daya yang minimal, tidak boros-boros, tapi tujuannya tercapai. Kalau bahasa emak-emak, efisiensi ini hemat ya. Tapi bagi laki-laki yang komentar ke istrinya, ke pacarnya misalnya atau ke teman-temannya, ih wong wadon ki pelit banget. Nah, ngomongnya pelit ya. Padahal kita perempuan, saya efisien. Terus selanjutnya kalau kita paham juga tentang faktor manusia, otomatis produktivitas meningkat dan kepuasan kerja juga meningkat yang akhirnya akan meminimalkan terjadinya kesalahan, terjadinya error ya. Errornya sedikit akhirnya. Karena tadi saya puas, saya senang bekerja, kayak gitu, tidak stres, kayak gitu. Mudah ya? Dan tenaga kesehatan ini harus tahu ini, kita ini harus tahu ini, perawat tuh harus tahu ini, pimpinan di rumah sakit harus tahu ini bahwa manusia, faktor perawat itu eh, interaksi tentang manusia dengan sistemnya itu penting untuk diketahui. Dan di faktor manusia ini disiplin ilmu ya, mok di manusia ada ilmu anatomi, ya nggak sih? Sudah ada bentuknya, selanjutnya fungsinya berarti ada ilmu fisiologi, ya kan? Terus ada ilmu apa lagi? Misalnya ilmu konsep diri, ilmu kelelahan. Jadi ini tuh banyak banget sehingga ketika kita sudah tahu tentang ini, harapannya pekerjaan itu dapat dilakukan dengan mudah dan mengurangi apa? Mudah mengurangi kesalahan. Oke. Terus selanjutnya kualitas pelayanan kesehatan yang tadi versus keterbatasan manusia ya, memang kualitas pelayanan ya jelas dipengaruhi oleh faktor manusia ya. Apa sih terkait dengan apa sih tadi anatomi, fisiologi, pengetahuan interaksi manusia dengan sistemnya. Nah, di sini ada kalimat bahwa manusia ini bukanlah mesin. Iyalah, wong mesin itu yang menciptakan manusia, ya kan? Ya, jadi manusia ini bukanlah mesin ya.
Terus jika dibandingkan dengan mesin, manusia ini malah apa? Cenderung tidak dapat diandalkan, ya kan? Terus tidak dapat diprediksikan. Karena apa? Manusia ini adalah punya keterbatasan dalam memproses informasi, punya keterbatasan dalam memproses informasi. Karena apa? Karena ya manusia punya keterbatasan apa? Kapasitas memori, kadang kelalenan. Tapi kalau mesin ya nggak kelalenan ya. Iya kan? Kalau, misalnya ada sesuatu yang salah ya mesinnya akan bunyi, iya kan? Tapi kalau manusia kalau lupa ya udah, kalau nggak diingatkan temennya ya udah dia akan jadi, eee eee, apa sih, lupa yang akhirnya bisa menimbulkan kesalahan. Tetapi ya tadi, mesin itu kan terkait dengan memori ya, tapi mesin ini kan diciptakan oleh manusia. Dan, tetap manusia karena yang menciptakan berarti dia lebih unggul dong dari benda mati, ya kan? Manusia di sini punya, apa sih, pikiran imajinasi, punya pikiran kreatif, punya, pikiran yang, fleksibel, dan yang lain yang selain itu adalah manusia sebagai perawat di sini otomatis punya empati, punya, rasa caring. Kalau mesin kan kalau robot ibaratnya, salah ya salah, seperti itu. Tapi kalau manusia, oh salah, oh iya, dia akan lebih bijak, seperti itu. Terus selanjutnya adalah Eee, dengan adanya mesin tadi bisa dimanfaatkan ya, yang penting ada panduan dan prinsip-prinsip berbasis bukti dalam merancang suatu prosedur kegiatan agar lebih mudah, aman, dan, efisien ya. Harapannya ketika sudah ada mesin itu pekerjaan kita jadi lebih mudah ya, kayak misalnya masalah dokumentasi. Oh sekarang, pakai sistem informasi manajemen, rekam medik misalnya, hanya tinggal klik-klik saja misalnya. Ya harapannya pekerjaan perawat jadi lebih, mudah, cepat selesai sehingga kita lebih banyak waktu untuk ke, pasien ya, bukan malah, jadi sibuk di depan komputer, seperti itu. Terus terus lagi misalnya tadi pemberian obat misalnya melalui, infus pump misalnya. Itu kan, oh kalau infus pump, dia akan benar-benar per dosis berapa miligram akan sampai ke tubuh, pasien. Beda dengan yang misalnya pasien nyuntik, pakai, spet langsung ya. Jadi harapannya adanya desain-desain ini itu memudahkan perawat dalam bekerja yang tentunya akhirnya akan mengurangi, kejadian yang tidak diinginkan yang ada di rumah sakit, gitu ya. Jadi pada prinsipnya ada interaksi saya di sistem itu jadi, lebih, mudah ya. Kalau, pengalaman di rumah sakit Margono dulu si pernah cerita bahwa dengan adanya SIM apa tadi, dokumentasi melalui komputer itu malah membuat, perawatnya sibuk di depan komputer ya, malah nggak jadi ke pasien ya, karena dia dituntut harus teliti. Karena ketika dia salah input ke dalam komputer, otomatis ngaruh ke biaya. Lah ke biaya perawatan pasien ya artinya. Nah ketika, dia salah otomatis biaya besok yang ditanggung kan nggak ada yang nanggung nih. Ya akhirnya mengambil dari, gaji perawat yang ada di ruangan tadi dipotong karena untuk, pernah sampai, apa sih 9 juta lah, 9 juta nggak kedetek ini punyanya pasien siapa kayak gitu. Sehingga akhirnya perawat sekarang lebih teliti di depan komputer terus ya akhirnya tapi pasien tidak diopeni. Jadi tetap ada, baik buruknya sehingga perlu diciptakan sistem yang, apa ya, eee, perawatnya puas, pasiennya juga, puas. To err is human ya. Jadi bahwa, ini ngomong tentang error. Error adalah kegagalan untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah dirancanakan untuk mencapai luaran yang diinginkan. Jadi error ini adalah gagal untuk melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi gagal melakukan sesuatu dengan benar. Nah, pelanggaran ini berbeda dengan error ya. Kalau error kan gagal melakukan sesuatu dengan benar. Tapi kalau yang namanya pelanggaran ini adalah tindakan menyimpang dari SOP yang berlaku yang bersifat apa? Disengaja. Ini adalah pelanggaran. Tapi kalau error itu tadi tidak disengaja. Nah, error ini terjadi karena situasi tertentu dan faktor individu. Faktor situasi tertentu itu misalnya apa?
waktu yang sempit, terus pengajakan yang tidak adekuat, buruknya SOP. Ini adalah situasi tertentu. Tapi kalau faktor individual itu kan berarti dari manusianya ya. Bisa saja karena manusia tadi adalah kapasitas memorinya kurang, kelalenan, terus lelah, terus stres, lapar, ya, jenuh, eee itu tadi kurangnya informasi. Ini bisa menyebabkan, error. Saya ulangi, situasi tertentu itu bisa karena waktu yang terlalu sempit, SOP yang belum tepat, faktor individu itu bisa karena kelelahan, stres kerja, burnout, ataupun kapasitas memori yang, kurang. Oke, ini penjelasan yang tadi bahwa error itu bisa disebabkan karena penyimpangan keterampilan ya, bisa karena kekurangan kapasitas memori, bisa juga karena kesalahan ini karena kurangnya informasi ataupun kurangnya apa sih role model ataupun SOP-nya yang belum tepat. Oke. Ini ada istilah I'm safe. I'm safe ini adalah untuk mengukur diri kita, apakah, nantinya aman dalam bekerja atau tidak, ya. Ini bisa dilihat besok ketika kalian jadi perawat, ketika aku hari ini, bekerjanya nanti aman nggak ya? Lihat dulu diri sendiri, ibaratnya ngaca, illness, ya berarti saya hari ini merasa sakit apa? Pusing kah, sakit gigi kah, atau yang lain? Terus selanjutnya adalah medikasi. Medikasi itu berarti, saya mengkonsumsi obat apa, karena bisa aja mengkonsumsi obat-obat yang menyebabkan, kantuk yang luar biasa ya. Nah ini akhirnya bisa mengurangi konsentrasi. Terus, stres stres ini misalnya saya mengalami stres, ya otomatis kalau stres kan kepikiran terus dengan masalah yang ada ya, akhirnya jadi tidak konsentrasi dalam, bekerja dan otomatis ketika stres, ya kan manusia pasti ada stresnya, nggak mungkin nggak ada ya. Sehingga yang penting adalah bukan kita menghindari, stres, menghindari masalah, enggak, tapi kita bisa memanajemen stres. Ketika ada stres, kita tahu bagaimana cara mengelolanya. Misalnya, "Oh saya kalau Putri sendiri kalau stres mending dibuat tidur ya, nanti kalau tidur, udah ngaso, insya Allah pikirannya lebih, nggak apa ya, lebih mudah diajak komunikasi, lebih memaafkan, apa ya, situasi yang terjadi. Terus selanjutnya adalah alkohol, ya kalau apalagi alkohol ya, alkohol itu kan bisa mengganggu, konsentrasi ya. Ya jelas ya karena pasien jadi tidak sadar atau bukan pasien, kitanya jadi tidak sadar, amit-amit ya mahasiswa Harbang mah nggak kenal kayak ginian. Terus selanjutnya adalah, fatigue. Fatigue itu apa? Kelemahan ya, kelemahan. Kelelahan, ya kalau kita lelah ya otomatis akan mengurangi konsentrasi. Dan yang terakhir adalah emosi. Emosi ini hampir sama dengan, stres tadi. Terus ada juga istilah yang lain adalah HALT. HALT ini hanya adalah, hungry, lapar, terus selanjutnya adalah A adalah angry, ini marah, L adalah, telat, terlambat, dan T ini adalah tired atau lelah tadi seperti fatigue ya. Hungry, lapar. Bagi beberapa orang mungkin ketika lapar bisa menurunkan konsentrasi, bekerja karena memang secara, teori asupan otak itu butuh nutrisi ya, apalagi air ya, karena memang sebagian besar tubuh kita 60% ini terdiri atas air ya. Jadi harus minum air putih yang banyak. Ada juga kan makanya ada iklan habis minum, minuman ini yang akhirnya dia jadi, "Oh," kayak gitu, seger kembali. Sama ya, minum, sarapan, walaupun, sarapan ini juga yang kalau secara teori pencernaan juga, sarapan pagi dan malam ini harus, sarapan yang menggunakan bahan yang mudah dicerna. Seperti apa? Ya sayuran, buah saja. Tapi kalau yang siang hari bolehlah makanan yang berat, karena mudah dicerna. Makanya kalau pagi, oh ya sarapannya misalnya hanya kurma sama buah sama air putih. Terus nanti malam hari juga sama buah sama air putih ya.
Terus selanjutnya adalah T, T ini adalah tired, maaf L dulu ya. L ini adalah late, terlambat. Ketika seseorang terlambat dalam bekerja juga akhirnya mempengaruhi konsentrasi juga ya. Jadi deg-degan, oh ya aku hari ini mau ngapain sih ya? Kayak kalian lah ke kampus telat ya kan misalnya lantai 3 pula atau lantai 4 udah ngos-ngosan misalnya. Terus ternyata misalnya aturan seragamnya nggak lengkap, sepatunya nggak hitam misalnya, udah turun lagi, naik lagi dan sebagainya. Akhirnya, bingung di kelas mau ngapain, aku harus ngikutin yang bagian mana, seperti itu. Jadi berpengaruh sekali. Terus selanjutnya adalah tired, tired ini lelah, jelas ya lelah ini, berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi. Terus selanjutnya kaitannya dengan kepemimpinan dan manajemen, karena tadi pemimpin dalam 7 langkah pasien safety adalah memimpin dan mendukung staf, sehingga pemimpin itu penting dalam menerapkan keselamatan, budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Lah, yang perlu dipelajari di sini adalah gaya-gaya kepemimpinan, karena di gaya ini bagaimana pemimpin menggerakkan anak buahnya dalam tadi membudayakan pasien safety sehingga angka keselamatan pasien meningkat. Ya, makanya perlu tahu tentang gaya-gaya kepemimpinan. Walaupun gaya ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah manajemen keperawatan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah otokratis. Otokratis atau otoriter ya. Otoriter ini gaya kepemimpinan yang satu arah ya, satu arah komunikasinya itu satu arah. Jadi dia mempertahankan seluruh otoritas dan tanggung jawab serta perhatian utamanya untuk pencapaian tugas dan tujuan. Jadi kalau otoriter itu fokusnya untuk pencapaian tujuan dan pencapaian tugas. Ya, jadi tipe pemimpin otoriter ini dia sudah membuat aturan main terhadap bawahannya secara rinci dan komunikasinya tadi komunikasi satu arah. Dan biasanya kalau gaya otoriter ini sering disebut sebagai maternalisme, yaitu di mana kelompok memandang pemimpin eh, Mandang pemimpin sebagai seorang yang privat sebagai, ibu, ya. Ibu itu kan tahu yang terbaik ya. Saya sering banget sama, anak saya walaupun mungkin nggak benar ya, misalnya, dia mau melakukan aktivitas, apa ya, misalnya, menggunting atau membersihkan, sepeda ataupun yang lain, kadang kan kalau saya melihat dia tuh misalnya terlalu boros lah, yang akhirnya jadi, airnya itu tumpah banyak di mana-mana. Kayak gitu, ataupun semua semua hampir semua aktivitas dia, terus, saya langsung gini, "Mbak, kamu diem dulu, kamu lihat ibu dulu, perhatikan baik-baik." Bla 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 bla, yang akhirnya di ujung akhir itu, saya selalu ngomong bahwa ibu itu lebih tua dari kamu, ibu lebih pengalaman dari kamu, jadi kamu malu sama ibu. Nah itu udah keluar otoriternya. Sebenarnya itu nggak bagus ya bagi anak kecil yang akhirnya otomatis dia jadi nggak punya kreasi kalau saya pikir-pikir ya. Dia jadi nggak punya ide, mau A, mau pakai gaya A, B, C, D, karena dia udah, apa, dijejeli sama saya, "Ini loh gaya D aja lebih efektif." Karena masa-masa anak-anak ini kan masa pembelajaran, masa apa sih ya, dia tahu sendiri biar dia nggak akan melakukan lagi. Cuma kadang saya nggak sabar karena wah akhirnya udah, apa sih, boros di mana-mana, nanti kelamaan dan sebagainya. Jadi kayak gaya otoriter itu tadi, lebih ke gaya, ketika ibu mendidik anaknya ya, karena, merasa dia udah tahu segalanya. Terus selanjutnya dan gaya otoriter ini, bagus, tapi jadi untuk pengambilan keputusan ya juga diambil oleh, pemimpinnya. Terus, gaya otoriter ini, dilakukan bagus jika dilakukan pada kondisi yang genting ya. Artinya ketika kepala ruang, terus habis itu melihat, pasiennya henti jantung misalnya ya, kepala ruangnya langsung bilang ke stafnya misalnya, "Ambil alat CPR," misalnya atau apa. Nah ini berarti langsung perintah kan, langsung perintah, nggak yang, "Ayo diskusi, ini ada pasien henti jantung, kira-kira mau diapain?" Ya selak pasiennya meninggal ya. Jadi otoriter itu langsung diperintahkan A, B, C. Itu adalah gaya, kepemimpinan otoriter. Terus selanjutnya adalah, saya jelaskan dulu yang demokrasi. Kalau demokrasi ini,
lebih banyak diskusi. Jadi komunikasinya nggak satu arah, tapi komunikasi dua arah. Dalam mengambil keputusan ya komunikasinya dua arah. Tapi tetap pemegang kendali ada di pemimpin ya. Jadi ketika ada diskusi, si pemimpin demokrasi ini mempersilahkan anak buahnya untuk apa sih memberikan saran dan masukan, tapi tetap pengambilan keputusan oleh pemimpin. Terus selanjutnya partisipatif. Kalau partisipatif itu gabungan otoriter dengan demokrasi. Jadi ketika ada kasus, maka si pemimpin partisipatif ini akan apa sih ya, melayangkan pendapatnya si pemimpin. Ini loh saya punya alternatif A, B, C, D. Menurut kalian yang bagus yang mana kayak gitu. Jadi kalau partisipatif itu tetap pemimpin punya apa ya, punya ini loh alternatifnya, tapi tetap nanti keputusan yang diambil adalah oleh kelompok. Kalau demokrasi kan tetap pemimpin itu punya apa sih peluang yang besar untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan bebas bertindak atau laissez-faire. Laissez-faire ini sering disebut sebagai gaya kepemimpinan gaya bebas atau gaya kepemimpinan permisif. Permisif itu artinya apa-apa oleh ya. Jadi tipe pemimpin bebas bertindak ini melepaskan sepenuhnya kendali dan memilih untuk menghindari tanggung jawab dengan melimpahkan seluruh pengambilan keputusan pada kelompok. Lah, gaya bebas bertindak ini memang boleh-boleh juga sih diberikan kepada, misalnya kalau ada kasus itu berarti misalnya ada seorang kepala ruang baru yang dia masih muda, sementara yang dipimpin adalah yang sudah, lebih umurnya lebih tua dan lebih senior dan lebih profesional misalnya. Lah, berarti bolehlah pakai gaya kepemimpinan bebas bertindak, karena perawatnya tadi udah pinter-pinter dan kita masih saya ini misalnya masih muda, ya wis lah sing penting kerjaannya rampung. Nah, misalnya mereka mau ngapain monggo lah. Daripada nanti terjadi konflik ya, konfliknya ya tadi misalnya saya pakai otoriter, bocah enom, bocah wingi, misalnya wis perintah akeh banget misalnya. Begitu ya, itu bebas bertindak walaupun tidak di semua kasus dilakukan seperti itu. Terus selanjutnya adalah kepemimpinan situasional. Ini yang saya maksud bahwa pemimpin itu boleh loh menggunakan berbagai gaya ya. Jadi di sini ada yang namanya kepemimpinan situasional itu pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan dalam mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja dan situasi sesuai situasi saja. Nek bawahannya lagi blur, ya berarti saya pakai otoriter. Tapi kalau udah bagus-bagus, berarti saya pakai bebas bertindak. Lah, kalau yang situasional itu dia menggabungkan 4 gaya ya. Yang pertama adalah directing atau mengarahkan. Mengarahkan apa ya? Jadi si pemimpin memberikan instruksi spesifik. Nah, memberikan perintah yang jelas dan melakukan supervisi. Selanjutnya adalah coaching. Coaching ini adalah melatih. Jadi pemimpin membantu pencapaian tugas. Nah, sekaligus juga melatih bawahannya. Selanjutnya adalah suportif. Suportif ini adalah mendukung staf, memberikan dukungan terhadap usaha yang dilakukan oleh stafnya. Terus mendelegasikan, delegasi ini adalah yang namanya delegasi adalah melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya ke bawahan. Nek men bawahannya jadi mikir, oh nek anak kasus kayak gini kepriwe ya. Ini adalah delegasi. Saya ingat zamanku dulu kayak kayak sekarang misalnya di S1 pada saat saya jadi dosen misalnya saya minta tolong mahasiswa menghapus papan whiteboard misalnya. Ini berarti saya memberikan kewenangan dan tanggung jawab saya. Dosen itu kan harus nulis ya kan, mau nulis lagi otomatis menghapus, tapi yang bagian menghapus saya minta tolong mahasiswa ya. Dulu pas pada saat SD sering banget saya disuruh guru SD saya misalnya, "Tri kamu ke ini ya, tolong tabungkan uang ini, terus tolong ke pasar beli ini, bla 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 bla." Saya dalam pas kecil itu, pas SD itu seneng banget kalau disuruh, bu gurunya, putri terus tuh yang dipilih. Terus sekarang baru sadar, oh iya ya, saya berarti diberikan delegasi oleh, guru saya. Oke, terus selanjutnya adalah memimpin dan mengelola lingkungan kerja khusus ya, karena tadi kita di rumah sakit, gimana caranya agar pasiennya
selamat. Di sini adalah ada 4. Yang pertama adalah konsep dan praktik keperawatan profesional, peran perawat manajer. Selanjutnya adalah terkait dengan keterampilan kepemimpinan untuk peserta didik keperawatan. Kita lihat listnya satu-satu di sini. Jadi ini adalah yang dilakukan pemimpin ya. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan atau penerapan tujuan. Lah ini penerapan klinik ada 2 macam penerapan, penerapan klinik dan penerapan manajerial. Jadi kalau penerapan klinik itu aplikasi langsung yang lebih ke keluarga pasien dan pasien. Tapi kalau manajerial berarti ke dalam sistem, ke dalam stafnya, ke dalam bawahannya. Mudeng ya, ini manajerial, ini adalah klinik. Perilaku perencanaan berarti pemimpin di klinik itu adalah membantu klien dan keluarga dalam merumuskan gambaran mereka tentang kesehatan setelah kembali dari perawatan di rumah sakit. Jadi di perencanaan tugas kepala ruang itu nanti membantu pasien dan keluarganya tahu ketika besok di rumah yang disebut sebagai kesehatan yang kayak apa sih. Terus di manajerial kepada staf saya berarti membantu staf dalam merumuskan tujuan tahunan dan kebutuhan dari sistem dalam mencapai tujuan. Terus dalam hal pengajaran, maka di klinik berarti lebih ke informasi, pemberian informasi ke klien dan keluarganya. Tapi kalau yang manajerial berarti informasi ini tadi ke stafnya sehingga pelayanan kesehatan akan meningkat. Ini adalah salam pasien safety ya, di, 5 jari ditaruh di dada. Terus terkait dengan koordinasi dengan pelayanan lain, berarti nanti di klinik saya akan membantu keluarga dalam pemanfaatan pelayanan pendukung dan di manajerial adalah pengembangan komite staf yang berfokus pada pemecahan masalah dan mendelegasikan kewenangan kita pada kelompok. Ya, bagaimana melatih koordinasi ya dengan delegasi. Terus selanjutnya adalah peningkatan pengembangan dengan orang lain melalui dukungan dan delegasi. Ini meningkatkan klien dan keluarga untuk memikirkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mempertahankan kesehatan. Jadi kita melibatkan pasien dan keluarganya ya, main sehat ke perilakunya apa baik sih? Oh, orang rokok, orang alkohol. Terus selanjutnya adalah penerapan manajerial, mengembangkan tenaga yang asertif untuk memikirkan tanggung jawab dalam deskripsi kerja melalui pendelegasian yang efektif. Terus perwalian dari kelompok atau profesi kerja ini adalah si pasien dan keluarganya itu aktif dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. Terus kalau yang di manajerial saya dorong staf saya untuk berpartisipasi dalam organisasi komite keperawatan. Ini adalah contoh tindakan pendelegasian. Sebelum delegasi berarti saya harus jadi prinsip delegasi yang pertama adalah harus perhatikan keselamatan pasien ya. Ini enggak ada di sini kalimat saya. Jadi prinsip utama delegasi adalah keselamatan pasien. Artinya ketika saya sebagai atasan mau mendelegasikan pasien saya untuk dimonitor cairannya, kebutuhan cairannya, saya akan nyuruh ke orang yang emang pintar, ke orang yang tahu tentang kebutuhan cairan manusia. Nanti kalau saya delegasi ke perawat yang nggak pintar, takutnya apa? Takutnya perawat pasien mengalami apa? Kejadian yang tidak diinginkan. Jadi itu prinsip yang pertama. Jadi pada saat delegasi ada prinsip-prinsip delegasi ya, benar orang tuh artinya ketika mendelegasikan orangnya emang kompeten ya kan, terus selanjutnya benar waktu, benar supervisi. Ketika saya delegasi, saya juga harus memberikan apa, monitoring. Saya lihat misalnya, "Ini saya mau ada rapat, tolong ya kamu lakukan perawatan luka pada pasien ini." Nah, saya monitor nanti habis rapat, tadi lukanya udah dirawat, terus apa aja, bla 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 bla, itu dilakukan supervisi. Terus selanjutnya komunikasi. Ketika saya memberikan tugas delegasi itu lengkap detail, pasien A umur seberapa yang akan dilakukan tindakan apa, ya. Terus selanjutnya adalah, ini contohnya adalah pertama tentukan dulu kompleksitas kebutuhan klien,
atau gambaran pekerjaan yang akan didelegasikan. Jadi, oh yang akan didelegasikan tuh tindakan apa saja sih, di-list dulu. Terus selanjutnya adalah meyakinkan bahwa pekerjaan yang akan dilimpahkan sesuai dengan gambaran tugas sehari-hari tadi. Tindakannya, aman nggak ya? Nanti bawahanku bisa nggak ya? Terus selanjutnya ketika saya menyampaikan delegasi dengan bahasa yang konkret, dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus komunikasinya terbuka. Terbuka itu artinya ketika saya rapat, saya juga siap untuk menerima telepon dari bawahan saya. Takutnya bawahan saya nanti ada apa-apa, ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terus selanjutnya saya melakukan supervisi, terus membandingkan hasil yang diperoleh dengan yang diharapkan sehingga saya nanti memberikan feedback. Nah, nanti bukan hanya ucapan terima kasih, makasih ya sudah dilakukan ini, kamu membantu saya enggak, tapi disampaikan juga tadi kamu kurang ini, bla bla bla. Kalau udah bagus ya diberikan, kamu bagus sekali, disampaikan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga ini kita memberikan umpan balik. Terus selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan pemimpin di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan maupun di tingkat pelaksana. Di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, pertama adalah pastikan bahwa ada anggota eksekutif yang bertanggung jawab tentang keselamatan pasien. Artinya, pemimpin itu memastikan bahwa ada anggotanya yang ikut dalam organisasi untuk keselamatan pasien. Terus selanjutnya adalah tunjuk penggerak keselamatan pasien di setiap unit. Ketika ada direktur, berarti dia menunjuk bahwa, oh rawat inap siapa tim keselamatan pasiennya, tim poli rawat jalan siapa tim keselamatan pasiennya. Terus tempatkan keselamatan pasien dalam agenda pada pertemuan rapat manajemen. Jadi kalau direktur ngajak rapat, pasti diomongkan tentang keselamatan pasien. Terus selanjutnya masukkan keselamatan pasien ke dalam program pelatihan bagi staf. Jadi ketika direncanakan bahwa beberapa staf ini di-list, dijadwal, di dibuat jadwal untuk staf yang akan diikutkan untuk acara pelatihan keselamatan pasien, entah itu sasarannya, entah itu langkah-langkahnya, ya. Jadi muter, jadi semua harapannya nanti semua staf itu ikut pelatihan. Terus di tingkat pelaksana, ini kan tadi direktur, ini berarti di tingkat pelaksana, berarti di kepala ruang ya. Calonkan penggerak, berarti kepala ruang menunjuk stafnya untuk ikut dalam tim penggerak keselamatan pasien di rumah sakit. Terus setiap rapat, meeting morning, tiap pagi itu kepala ruang akan menjelaskan tentang pentingnya keselamatan pasien. Dan setiap meeting morning juga kepala ruang tadi mendorong stafnya untuk kerja, ya kan, memberikan motivasi untuk kerja dengan baik, kerja yang teliti, meminimalkan kesalahan, dan di sini juga kepala ruang itu menghargai bentuk-bentuk kerja dari stafnya, ya. Yang pada prinsipnya sehingga kasus yang di sini nggak terjadi ya, gambar animasi kartun ini. Misalnya, aduh kaki yang dipotong salah, aduh, benar-benar yang tidak bisa ditoleransi kalau seperti itu. Oke. Itu saja dari Putri. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum mudeng silahkan ditanyakan. Ada pencetus untuk diisikan di forum silakan diisi. Terima kasih. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.